Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungannya. Mudah-mudahan segala hajat Anda semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat dimanapun berada, segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang tiga golongan pewaris Al-Quran. Ya, tiga golongan orang yang mewarisi Al-Quran. Ya, kita tahu bahwasanya umat Islam ini adalah umat pilihan, umat yang diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Al-Quran. Namun dalam kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, ternyata sikap umat Islam terhadap Al-Quran ini dapat dibagi menjadi tiga golongan. Tiga golongan umat Islam sebagai pewaris Al-Quran. Nah, ini tiga golongan ini tercantum di dalam surat Fatir ayat 32. Ya, tiga golongan umat Islam dalam mewarisi Al-Quran. Ya. Nah, ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ. Ya, ini tiga golongan umat Islam dalam mewarisi Al-Quran. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran nastofaina min ibadina, yaitu kepada umat kami yang terpilih dari hamba-hamba kami. Ya, jadi kita umat Islam adalah umat yang terpilih, ya, umat yang pilihan, umat yang menjadi percontohan dari umat-umat yang lain. Ya. Khaira ummah, ya, umat yang terpilih, umat yang terbaik di atas muka bumi ini. Nah, maka di antara umat Islam ini akan bisa kita klasifikasikan menjadi tiga golongan dalam merespon Al-Quran, dalam mewarisi Al-Quran. Faminhum zalimul li nafsihi, maka di antara mereka itu adalah orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, kemudian faminhum muqtasid, maka kemudian golongan yang kedua yaitu di antara mereka muqtasid, yaitu golongan yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kemudian golongan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, yaitu golongan yang terdahulu atau terdepan, tercepat dalam melakukan segala kebaikan. Biidznillah, atas izin Allah. Ya. Sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadl. Itulah karunia yang besar. Nah, maka ada tiga golongan ini dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32 tentang bagaimana sikap umat Islam dalam mewarisi Al-Quran. Yang pertama tadi adalah golongan zalimul li nafsihi, mereka adalah yang menzalimi dirinya sendiri. Siapakah itu? Ya, yaitu orang yang dia mengaku muslim, beragama Islam, namun gemar melakukan dosa, gemar melakukan kemaksiatan, dan mengabaikan
segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangankan melaksanakan ibadah yang sunnah, mereka ini adalah orang yang gemar melakukan dosa. Tentunya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gemar melakukan dosa dan meninggalkan kewajiban. Ya, jadi yang dilakukan ini terus-menerus melakukan kemaksiatan bergelimang dosa. Nah, orang yang demikian inilah di antara umat Islam yang mereka mendolimi diri mereka sendiri. Jadi lebih banyak dosanya dibandingkan dengan amal kebaikannya. Ya, bahkan sama sekali tidak melakukan kebaikan, hatinya tidak tergerak untuk melakukan kebaikan. Jadi yang menjadi kegemarannya adalah terus-menerus hobi dalam kemaksiatan, bangga melakukan dosa. Ya, jadi tidak ada harapan, tidak ada potensi untuk bertaubat. Ya, jadi terus-menerus melakukan dosa dan kemaksiatan. Kemudian golongan yang kedua yaitu muqtasid. Muqtasid ini adalah yang melakukan fardu atau kewajiban, kemudian meninggalkan hal yang diharamkan atau yang dilarang oleh syariat Islam, namun dia masih enggan untuk melakukan ibadah sunnah dan masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh. Jadi ini bisa dikatakan melakukan kebaikan, tapi kebaikannya ini masih minim. Ya, atau bisa jadi masih seimbang antara kebaikan dengan kemaksiatan, antara amal soleh dengan perbuatan dosa. Inilah disebut dengan muqtasid, pertengahan. Ya, jadi melakukan kebaikan ini masih perhitungan, masih hitung-hitungan, masih aras-arasan, ya, masih bermalas-malasan melakukan kebaikan, walaupun dia juga melakukan kebaikan. Dan hatinya juga masih tergerak untuk melakukan dosa. Jadi kebaikan ya lanjut, kemudian kemaksiatan juga tidak mau berhenti. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran surat Fatir ayat 32 sebagai muqtasid. Ya, jadi orang yang demikian ini orang yang masih memiliki potensi kebaikannya, masih bisa diharapkan kebaikannya, walaupun kebaikannya ini masih minim dibandingkan orang yang golongan pertama tadi, yaitu zalimun li nafsih, yang sangat dominan bergelimang melakukan dosa, terutama dosa besar. Ya, kalau yang muqtasid ini, golongan tengah ini, yang melakukan dosa, tapi dosa yang kecil, tapi juga dosa kecil ini dilakukan secara terus-menerus. Kemudian golongan yang ketiga yaitu sabiqum bil khairati biidznillah, yaitu golongan yang terdahulu, terdepan, tercepat dalam melakukan kebaikan. Inilah golongan yang ideal, golongan yang menjadi harapan kita semuanya. Ya, harapan kita semuanya bisa termasuk golongan yang ketiga ini, yaitu sabiqum bil khairati biidznillah. Selalu cepat dalam melakukan kebaikan, tentunya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak enggan untuk melakukan kebaikan, tidak perhitungan. Jadi dia senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan, saling mendahului untuk melakukan kebaikan. Ya, jadi tidak menunggu-nunggu orang lain untuk melakukan kebaikan terlebih dahulu baru dicontoh, tapi dia ingin bagaimana perbuatannya dia ini terdahulu, kemudian orang yang kemudian akan mencontohnya. Inilah yang menjadi umat terbaik, ya, umat yang ideal. Karena jarang sekali umat Islam yang model yang semacam ini, ya. Kebanyakan masih menunggu orang lain untuk melakukan kebaikan baru dia mencontoh. Jadi kalau nggak ada contoh orang yang melakukan kebaikan, dia tidak melakukan kebaikan terlebih dahulu. Ya, nah ini karena orang yang terlalu tercepat melakukan kebaikan, tidak perhitungan, terus menerus melakukan kebaikan, bahkan dia tidak pernah mengingat-ingat segala kebaikannya. Jadi dia senantiasa merasa bahwasanya dia belum melakukan kebaikan. Inilah umat yang diharapkan, ya, umat yang ideal, umat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Jadi kebaikannya itu sangat banyak, tentunya dia sangat sedikit sekali melakukan dosa, ya sangat minim sekali. Tentunya dalam kesehariannya setiap hari dia sibukkan dengan melakukan amal soleh. Jadi sangat sedikit sekali potensi untuk melakukan dosa, walaupun yang namanya manusia tentu tidak luput melakukan dosa, tetapi dosanya ini sangat sedikit sekali. Ya, jadi dia bisa dikatakan sebagai insan yang ideal, insan pilihan yang kesehariannya dominan, ini hampir 100% penuh dengan segala kebaikan. Ya, penuh dengan segala kemanfaatan. Jadi tidak ada peluang, potensi, kesempatan untuk melakukan dosa. Nah, ini yang menjadi harapan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk atau tergolong dengan kelompok yang ketiga ini tadi. Ya, kelompok yang ketiga ini tadi adalah kelompok yang tentunya dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di dunia dia mendapatkan banyak kemuliaan, senantiasa bersama dengan orang-orang yang baik, hamba-hamba Allah yang baik juga. Kemudian di akhirat dia termasuk hamba yang terpuji, akan ditempatkan di sisi Allah, tentunya tempat yang terpuji, ya, mendapatkan balasan yang melimpah pahala, yaitu dengan nikmatnya surga. Ya. Nah, sedangkan zalimul nafsi ini orang yang banyak melakukan kemaksiatan, bahkan dominan penuh dengan kemaksiatan. Nah, orang yang semacam ini tentunya dia akan mendapatkan siksa terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia masih selagi muslim, belum lepas keimanannya dari tubuhnya, tetap dia ada peluang, ada potensi untuk bisa masuk surga. Namun segala kejahatannya, segala dosanya harus ditebus terlebih dahulu, harus dibayar dahulu, yaitu mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dihisab, dia bertanggung jawab dengan segala dosanya, kemudian dia juga mendapatkan balasan berupa siksa, azab, namun dia tidak kekal di dalam neraka. Ada peluang suatu saat dia akan mendapatkan nikmatnya surga. Kemudian golongan yang muqtasid tadi, golongan yang pertengah-tengahan, yaitu yang semangat melakukan kebaikan, amal soleh, tapi juga tidak henti-hentinya terus-menerus juga melakukan dosa. Ini tentunya harapannya ini adalah mendapatkan pertolongan, mendapatkan keselamatan. Harapannya dia juga bisa segera masuk surga. Harapannya bisa masuk surga tanpa hisab. Ya, walaupun ini tentu sulit ya. Tapi dia selagi muslim, harapannya dia tidak berhenti untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan dengan segala potensi kebaikan yang dia lakukan, keikhlasannya, dia akan segera masuk surga tanpa harus melalui disiksa atau diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, umat atau golongan hamba Allah yang model semacam ini, muqtasid, tengah-tengah antara kebaikan dan dosanya, mudah-mudahan dia juga termasuk digolongkan umat yang bertaubat, mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan lekas untuk bisa dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalaupun dimasukkan ke dalam neraka, mudah-mudahan tidak terlalu lama, ya, karena dia juga terus-menerus melakukan kebaikan. Ya, kemudian golongan yang ketiga tadi adalah golongan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, karena dia tidak ada peluang sedikit pun untuk melakukan dosa. Jadi hati nuraninya terus-menerus untuk mengajak dan terus mengajak melakukan kebaikan. Jadi tidak ada kata lelah untuk melakukan kebaikan orang yang tipe golongan yang ketiga ini ya. Dia terus-menerus bagaimana terdepan melakukan kebaikan. Ketika ada orang lain belum melakukan kebaikan itu, maka dia lekas untuk terdepan memberikan contoh atau teladan. Karena kita tahu dalam ajaran Islam, siapa yang terlebih dahulu melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala. Dan semakin banyak orang yang melakukan kebaikan yang serupa, maka tentu dia akan mendapatkan limpahan pahala juga. Tentunya dia lebih banyak, karena dia akan mendapatkan limpahan pahala dari manapun orang yang mencontoh apa yang dia lakukan. Dan amalnya yang dia lakukan itu juga tidak berkurang, tidak akan hilang. Ya, mudah-mudahan di antara tiga golongan itu
sikap umat Islam dalam mewarisi Al-Quran, kita bisa ditempatkan posisi yang ketiga, yaitu sabiqum bil khairat, terdepan dalam melakukan kebaikan. Jadi sebelum orang melakukan kebaikan, dia lekas cepat-cepat untuk terlebih dahulu untuk melakukan kebaikan, sehingga orang lain nanti ketika dia tahu akan mencontoh segala kebaikan yang dia lakukan. Atau minimal kalau tidak mampu melakukan banyak kebaikan, minimal dia kelompok yang kedua, yaitu muqtasid. Ya, dia sulit untuk menanggalkan kemaksiatan, tapi juga dia tidak kalah, tidak kurangnya untuk beramal soleh, senantiasa membantu menolong orang lain, dan juga dia melakukan syariat berupa kewajiban, walaupun amal soleh, amal sunnahnya dia masih enggan atau sangat sedikit sekali yang dia lakukan. Yang penting syaratnya jangan termasuk kita di antaranya, yaitu kelompok yang pertama, zalimul li nafsih, orang yang menzalimi dirinya sendiri dengan segala kemaksiatan, segala dosa. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang demikian itu juga akan diangkat, dimasukkan ke dalam surga yang sangat luas, surga ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Ya, harapannya dengan segala dosa yang mungkin kita lakukan berapapun jumlahnya, kita lekas cepat-cepat untuk bertaubat. Ya, kalaupun kita sulit untuk melakukan taubat, mudah-mudahan iman kita tidak hilang, keislaman kita tidak lepas. Ya, selagi dia masih beriman kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan keislamannya, maka insya Allah berapapun dosanya, walaupun mungkin dia harus bertanggung jawab dengan segala kemaksiatan yang dia lakukan, tapi dia potensi ada harapan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Mungkin teman-teman ingin memberikan saran, pendapat, masukan, atau berbagi ilmu, silahkan untuk diketik di dalam komentar. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.